Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 Pendidikan Agama Islam. Kami sedang berada di Masjid Al-Ihsani yang merupakan masjid tertua di Jambi. Adapun di sini merupakan sejarah keislaman di Jambi. Untuk menempuh perjalanan ke masjid ini, kami pertama-tama menyeberangi Sungai Batanghari melalui Jembatan Gentala Arash. Sesampainya di seberang kota Jambi, kami masing-masing menyewa sebuah sepeda, lalu melanjutkan perjalanan sekitar 1,5 kilometer atau kurang lebih 10 menit dari Museum Gentala Arash tadi. Masjid Al-Ihsaniyah atau yang lebih dikenal dengan nama Masjid Batu adalah masjid tertua di kota Jambi. Masjid ini terletak di seberang pusat kota Jambi, tepatnya di kawasan Olak Kemang, Kecamatan Danau Teluk. Tepat di depan halaman masjid, terdapat beberapa makam yang tertulis nama Habib Idrus yang artinya makam ini adalah makam milik Pangeran Wirokusumo. Makam ini merupakan salah satu cagar budaya yang berada di seberang kota Jambi yang sudah dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010. Habib Idrus bin Hasan Al-Jufri wafat pada tahun 1902 dan dimakamkan di depan Masjid Al-Ihsaniyah yang didirikannya. Masjid Jami Al-Ihsaniyah didirikan pada tahun 1880 oleh salah satu ulama kondang pada zamannya, yakni Sayyid Idrus atau Habib Idrus alias Pangeran Wirokusumo. Sayyid Idrus inilah yang juga membangun rumah batu yang letaknya tak jauh dari masjid ini. Rumah batu itu istilah yang mendasari penyebutan Masjid Batu karena masih terletak berdekatan. Penyebutan Masjid Batu dikarenakan hanya masjid dan rumah batu yang dibangun berdasarkan batu atau ubin, sementara rumah atau bangunan lainnya dibangun dengan kayu. Bangunan dalam masjid dipenuhi dengan hiasan kaligrafi berbagai rupa. Mimbar asli berdiri anggun di sisi kanan mihrab. Ciri mencolok dari masjid ini adalah banyaknya jendela. Jendela-jendela yang dipasang berpasangan itu mengelilingi masjid dan hanya mihrab yang tidak berjendela. Terdapat cerita menarik di masjid ini yaitu tradisi sumpah. Sekitar tahun 60-an, Masjid Ihsaniyah merupakan tempat orang menyelesaikan sengketa. Jika ada orang berselisih perihal kepemilikan tanah, tuduhan mencuri, dan lain sebagainya, orang akan membawa perkara itu ke masjid ini dan mengambil sumpah dengan disaksikan para penduduk dan pemuka agama. Namun sayang, tradisi itu sudah hilang sama sekali. Tak ada lagi orang yang menjadikan masjid ini sebagai sarana mempertemukan kebenaran dan mencari keadilan. Tradisi sumpah itu mulai terlupakan, hanya kalangan tua saja yang mengetahui kisah tersebut. Menurut dokumen Belanda, Pangeran Wirokusumo memainkan peran yang sangat penting pada tahun 1858-81 ketika Sultan Nazaruddin lebih banyak memilih mengasingkan diri ke tempat yang jauh dari keraton untuk menjaga jarak dengan penguasa Belanda. Pada awal tahun abad ke-20, perkembangan Islam di Jambi maju pesat. Hal ini seiring dengan majunya pendidikan keislaman di Jambi yang ditandai dengan berdirinya 4 pesantren utama. Hal tersebut menjadikan kawasan seberang kota Jambi banyak didatangi orang dari berbagai daerah untuk menuntut ilmu. Keadaan itu tentu saja berpengaruh bagi Masjid Batu atau Masjid Al-Ihsaniyah ini. Hingga pada akhirnya, masjid ini tidak mampu lagi menampung jamaah yang terus membludak, terutama pada saat sholat Jumat.
Pada saat itu, tokoh-tokoh masyarakat menggelar musyawarah dan bermufakat untuk memperbarui masjid yang dikumpulkan dari sedekah dan infak dari masyarakat setempat. Hingga akhirnya dana pun terkumpul untuk memugar masjid. Pada saat itu tahun 1935 yang mana masih di bawah kekuasaan kolonial Belanda. Kemudian para tokoh masyarakat meminta izin kepada Belanda untuk memperluas area masjid. Karena Belanda tahu bahwa masjid batu tersebut merupakan peninggalan Sayyid Idrus yang merupakan salah seorang Sultan Jambi yang bergelar Pangeran Wirokusumo, karena menganggap bahwa masjid tersebut memiliki nilai sejarah sebagai Masjid Sultan, pada tahun 1937 pihak kolonial Belanda mengambil alih pembangunan masjid. Secara otomatis dana pun turun dari pihak kolonial dan pembangunan sepenuhnya berada dalam pengendalian Belanda. Hingga pada akhirnya, dana dari masyarakat itu tidak terpakai yang akhirnya digunakan untuk membuat pagar mengelilingi daerah masjid. Salah satu ciri khas Masjid Al-Ihsaniyah ini terdapat pada bentuk atap limasnya yang merupakan salah satu ciri khas masjid-masjid tua Nusantara. Sudah tidak ada lagi berganti dengan kubah parabola ataupun dari beton. Jika dilihat sekilas, masjid ini memang tampak biasa seperti masjid pada umumnya. Akan tetapi, sebenarnya masjid ini menyimpan banyak nilai-nilai keislaman dan cerita-cerita mengenai Islam di kota Jambi, terutama di seberang kota Jambi. Warga Danau Teluk mengatakan tradisi sumpah di Masjid Batu banyak diceritakan para orang tua, sebab tradisi ini sudah hilang sama sekali. Fungsi Masjid Batu sekarang sama seperti masjid pada umumnya. Tradisi sumpah batu terjadi pada zaman dahulu sebelum tahun 1970 sampai 1980-an, ucap pria yang disapa Ridho tersebut. Jadi apabila ada dua belah pihak yang bersengketa dan tak kunjung ada penyelesaian secara mufakat atau kekeluargaan, tempat yang paling baik menyelesaikan sengketa itu adalah di Masjid Jami Al-Ihsaniyah ini. Jika ada orang yang berani bersumpah palsu di masjid ini, orang tersebut akan terkena bala atau hal buruk. Orang yang berdusta saat bersumpah di masjid tertua di Jambi ini akan pingsan dan tidak sadarkan diri. Jika tak juga mengakui kebohongannya, orang tersebut bisa jadi celaka. Kabarnya, dahulu masjid ini sempat terkenal luas karena tradisi sumpah itu.
karena banyak orang yang tak berani bersumpah palsu di masjid ini. Namun cerita tersebut merupakan cerita masa lampau yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Kini Masjid Al-Ihsaniyah masih bersih dari hal-hal tersebut. Masjid Al-Ihsaniyah telah mengalami pemugaran hingga beberapa kali. Pertama kali dipugar oleh Belanda pada abad ke-20. Yang saat ini berdiri merupakan bangunan baru dan bentuknya cukup berbeda dengan bangunan asalnya. Sekilas, masjid ini tampak biasa seperti masjid pada umumnya. Namun begitu masuk, kamu akan dijamin takjub. Karpet merah serta pilar-pilar besar memenuhi bagian dalam masjid. Kamu akan merasakan suasana yang berlawanan dengan masjid lain. Ada nuansa kelam namun mewah, makin intens dengan penuhnya warna merah menyala pada karpet masjid. Di dalam masjid juga sudah dilengkapi dengan pendingin ruangan. Pengunjung yang ingin beribadah bisa melakukannya dengan sangat nyaman. Bagian depan masjid, kamu akan menemukan sebuah area khusus yaitu makam yang terdapat 2 makam orang dewasa dan ada makam anak kecil. Menurut pada tulisan di depan, di sini ada terdapat nama Habib Idrus yang artinya makam ini adalah makam milik Pangeran Wirokusumo, yaitu Habib Idrus. Said Idrus merupakan salah satu keluarga Al-Jufri di Jambi yang berasal dari golongan Said. Beliau merupakan salah satu dari 9 keluarga terhormat dan terpandang dari keluarga Ahlul Bait karena silsilah keluarga beliau dapat ditelusuri hingga ke Nabi Muhammad SAW dari garis putri dan menantu baginda Rasulullah. Keluarga Al-Jufri di Jambi turut memainkan peran mereka dalam perpolitikan di sana sejak tahun 1812. Keluarga Al-Jufri yang datang ke Nusantara kemudian menikah dengan putri dari kalangan bangsawan karena memang wanita Arab tidak turut serta bermigrasi ke Nusantara. Sekian dari kelompok kami mengenai penjelasan Masjid Ihsaniyah yang berada di Olak Semang. Kami ucapkan terima kasih. Akhir cerita, Islam dan sejarahnya pada masyarakat Jambi seberang memanglah banyak. Dibuktikan dengan beberapa peninggalan dari beberapa pedagang Arab, Persia, dan Turki menjadi salah satu bukti bahwa proses penyebaran Islam pernah terjadi di daerah Jambi. Ditambah lagi bahwa budaya Arab Melayu sangat melekat kuat pada Jambi kota seberang. Adat bersendi syarak bersendi kitabullah, yang artinya hukum adat berdasarkan hukum agama berdasarkan Al-Quran. Peribahasa tersebut memiliki makna segala perbuatan atau pekerjaan hendaknya selalu mengingat aturan adat dan agama, jangan hendaknya bertentangan antara satu dan lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.